diizinkan seperti itu. Kalau memang dia mau sholat. Baik. Akan tapi harus dipahami bahwasanya diperbolehkannya atau disyariatkan kita memberikan izin. Jadi kalau istri kita izin minta sholat berjamaah di masjid, hendaklah kita mengizinkan, Pak ya, ikhwan sekalian, kita izinkan. Kita izinkan. Begitu pula kalau kita orang tua. Kita orang tua, anak kita wanita mau sholat di masjid, izinkan. Ya. Kalau kita ada istri kita kita izinkan. Kalau kita orang tua ada anak wanita mau sholat berjamaah, izinkan. Tapi tentunya dengan syarat-syarat. Ya, dengan syarat. Yang pertama, ya, syaratnya itu dia bisa menjaga atau menutup auratnya. Dengan syarat dia menutup auratnya. Ya, tidak boleh dia keluar dalam keadaan tabarruj. Apa tabarruj? Menampakkan perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah para wanita itu bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Itu menampakkan aurat mereka, menampakkan perhiasan mereka, kalau jalan lenggak-lenggok ya, memfitnah laki-laki, ini tidak boleh. Ini syaratnya, yang pertama tutup aurat, tidak boleh tabarruj. Ya. Nah, yang kedua, tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh memakai wangi-wangian, parfum enggak boleh. Jadi kalau istri kita izin minta sholat ke masjid, tapi dia pakai wangi-wangian, larang. Jangan izinkan. Ya, atau tadi dia buka aurat, larang, jangan izinkan. Kita punya anak perempuan mau sholat di masjid, ya, akan tetapi dia membuka aurat, tabarruj, jangan diizinkan. Atau dia tadi memakai wangi-wangian, jangan diizinkan. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza syahidat ihda kunnal masjid fala tamassa tiban." Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian wanita, kaum wanita, Rasulullah sedang berbicara kepada sahabiat, kaum wanita di zaman beliau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila salah seorang dari kalian, wahai para wanita, ingin menyaksikan salat jamaah, maksudnya ingin salat berjamaah bersama di masjid, ya, fala tamassa tiban, maka janganlah dia menyentuh wangi-wangian, memakai parfum, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, wal yakhrujna tafilat, hendaklah para wanita yang mau keluar itu tafilat, dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian. Ya, jadi ingat ibu-ibu, para akhwat, boleh sholat jamaah, silakan, tidak ada yang melarang, bahkan Rasulullah mengizinkan. Akan tapi ingat, sekali lagi, tutup aurat, ya. Dan aurat wanita itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, sebagian ulama mengatakan wajah dan telapak tangan bukan aurat, tapi sebagian ulama lain mengatakan aurat juga seluruhnya. Ini masalah khilafiyah di antara para ulama, ya. Apakah wajah dan telapak tangan wanita itu aurat atau bukan? Sebagian ulama menilai aurat, sebagian lain mengatakan bukan aurat. Tentunya yang lebih afdal ditutup. Ya, agar kita keluar dari khilaf para ulama. Sebagian ulama ada yang mewajibkan tutup wajah dan telapak tangan, sebagian mengatakan sunnah, tergantung berpendapat wajah dan telapak tangan itu aurat atau bukan. Kalau kita berpendapat aurat, berarti wajib itu tutup. Tapi kalau kita berpendapat bukan aurat, berarti tidak wajib. Tapi untuk kehati-hatian, saya nasihati kepada para akhwat, ya, para wanita, hendaklah untuk menutup wajahnya, pakai cadar, menutup telapak tangannya, pakai sarung tangan, itu lebih afdal, ya, lebih mulia, lebih terhormat wanita yang menutup wajah dan menutup telapak tangannya, insyaallah, ya, dan lebih dihormati orang, Pak, ya. Orang itu kalau sudah lihat kita tertutup, wanita tertutup, itu nggak akan berani ganggu lagi dia, ya. Paling sifat gangguannya bukan ganggu goda gitu, bukan, ya. Ganggunya paling apa? Ya diejek lah, ya.
baik dengan ucapan atau dengan pandangan ya, seakan-akan aneh melihat kita, biasa saja sudah. Yang penting kita untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi boleh keluar sholat jamaah silakan, tapi tutup aurat Anda wahai wanita. Dan ingat jangan pakai wangi-wangian, enggak boleh. Wangi-wangian itu pakainya di mana? Di rumah untuk suami. Ya, yang belum punya suami ya boleh kalau di rumah. Ya, kalau di rumah. Tapi kalau sudah keluar, hilangkan wangi-wangiannya. Ya. Kata para ulama kalau memang tidak bisa hilang dengan dielap-elap maka harus mandi dia, dibersihkan, mandi untuk menghilangkan harumnya itu, tidak diperbolehkan. Ya, wallahu alam. Nah, jadi ini syaratnya, boleh wanita keluar tapi dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Dan juga syarat yang berikutnya adalah dihindari ikhtilat. Ikhtilat, apa ikhtilat? Campur baur, ya. Makanya kalau bisa masjid itu dibikin ya seperti ini kan, tempat lain ada wanita masuk dari situ, akhwat, ikhwan dari sana, dibedakan jangan sampai sama. Ya, kalau pintunya cuma satu ya dibikin bagaimana agar ikhwan dulu masuk sudah selesai semua baru akhwat. Ya, tapi yang lebih bagus memang dibikin pintu yang berbeda, tempat jalan yang berbeda agar tidak terjadi ikhtilat, campur baur ya, nanti bisa saling ketemu ya, apalagi kalau saling berpapasan dan bersentuhan, nauzubillah. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, kata para ulama adalah syiddatul inkar ala man i'tarada ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kita mengingkari orang-orang yang mengkritik ya, menimpali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada hadis Rasul yang dikritik oleh seorang, kita ingkari. Sebagaimana tadi Bilal, anaknya Abdullah bin Umar, tadi ya bukan mengkritik, dia itu hanya ingin wanita-wanita itu tidak usah ke masjid. Kenapa? Karena tadi sudah kita jelaskan keadaan sudah berubah. Tapi ini dianggap sudah apa? Oleh Abdullah bin Umar dianggap ini termasuk mengkritik hadis Rasulullah, jadi diingkari. Ya, apalagi kalau ada orang yang benar-benar mengkritik hadis Rasulullah, yang tidak setuju dengan sabda-sabda yang Rasulullah sampaikan, maka kita ingkari dengan tegas. Kalau bisa dengan lisan maka dengan lisan, kalau tidak bisa ya maka kalau bisa dengan perbuatan tangan dulu, kalau nggak bisa maka dengan lisan. Ya, kalau nggak bisa maka dengan lisan kita berikan nasihat kepada orang-orang yang mengingkari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah juga kata para ulama dari hadis yang mulia ini, bahwasanya barang siapa yang ingin memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membawakannya kepada sebuah takwil yang benar, ya, ingin diarahkan sabda Rasul itu kepada keinginan yang benar. Karena tadi Bilal tadi maksudnya itu benar untuk menjaga wanita agar jangan sampai bermudah-mudahan. Ya. Hendaklah kalau dia ingin seperti itu gunakan cara-cara yang baik. Jangan seakan-akan menentang. Misalnya tadi kan Rasulullah katakan kalau ada wanita mau izin jangan dilarang, izinkan. Kita misalnya nggak setuju karena wanita zaman sekarang ini sudah banyak fitnah, banyak kerusakannya. Ya, jangan langsung kita katakan saya nggak setuju lah dengan hadis ini, itu nggak boleh. Tapi kita katakan iya hadis ini benar, ya memang kita nggak boleh. Akan tapi Ustadz ya sekarang ini zaman sudah banyak kerusakannya, wanita seperti ini dan seperti ini. Nah, seperti itu diarahkan. Jangan langsung seakan-akan menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Nah, ini satu hadis yang dijelaskan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menjelaskan tentang wanita ya. Sekali lagi enggak wajib. Wanita itu afdalnya salat di rumah ibu-ibu. Ya, jadi jangan maksalah untuk salat di masjid juga karena afdalnya di rumah. Tapi kadang-kadang kebalik zaman ini ya. Laki-laki yang disuruh di masjid dia pengennya di rumah. Giliran wanita yang disuruh di rumah pengen ke masjid. Ya. Jadi laki-laki ingin jadi laki-laki soleha, wanita ingin jadi wanita soleh. Ya, lucu kadang-kadang kita lihat sebagian orang. Itu kita ikuti saja aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita sudah dikasih keringanan, salat di rumah lebih afdal, makin tertutup makin afdal. Di kamarnya lagi tertutup lebih afdal lagi. Ya. Jadi itu wanita. Wallahu alam bissawab. Nah, kita lanjut. Nah, ke poin yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang salat rawatib.
Salat sunnah rawatib, dan ini yang sudah kita umumkan di pengumuman kajian kita, ya, info kajian kita yang akan kita bahas adalah tentang salat sunnah rawatib, ya, salat sunnah rawatib. Apa itu salat sunnah rawatib? Ada yang tahu, Pak? Salat sunnah rawatib itu apa? Salat yang mengiringi salat wajib, ya, salat sunnah yang mengiringi salat wajib, ya. Nah, para ulama menjelaskan salat sunnah rawatib itu ada dua macam. Salat sunnah rawatib ada dua macam, ya. Ada yang qobliyah. Apa qobliyah itu? Sebelum, ya. Ada yang ba'diyah, setelah. Karena dia salat yang mengiringi salat wajib tadi. Jadi ada yang sifatnya qobliyah sebelum salat wajib, ada yang sifatnya ba'diyah setelah salat wajib, ya. Ini dijelaskan oleh para ulama kita berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Adapun salat yang qobliyah, kata para ulama, salat qobliyah itu tujuannya agar kita bersiap-siap. Sebelum kita masuk ke salat wajib, kita bersiap-siap untuk melakukan salat wajib tersebut dengan salat sunnah dulu, ya, dengan salat sunnah dulu. Ini tujuan kalau dia yang qobliyah, ya, kata para ulama, litahyiatin nafsil musalli lil ibadah, agar kita menyiapkan diri kita untuk beribadah. Sebelum kita masuk ke salat wajib, kita bersiap-siap dulu dengan melaksanakan salat sunnah agar lebih khusyuk, ya. Makanya di antara kiat, kata para ulama, agar kita bisa khusyuk dalam salat wajib kita adalah dengan kita melaksanakan salat qobliyah. Kalau kita salat qobliyah, insyaallah salat wajibnya akan lebih khusyuk. Naam. Adapun salat ba'diyah, kata para ulama, itu tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat wajib kita tadi, ya, menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada salat wajib kita. Wallahu a'lam. Nah, dan salat sunnah rawatib dari sisi yang lain juga terbagi dua lagi, ya, yaitu ada salat yang dinamakan dengan muakkadah, salat sunnah rawatib yang muakkadah. Apa muakkadah? Ditekankan, sangat ditekankan, ya, muakkadah. Ada yang ghairu muakkadah, tidak terlalu ditekankan. Jadi salat yang qobliyah dan ba'diyah tadi, Pak, ya, ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sifatnya muakkadah, sangat ditekankan, sangat dianjurkan, ada yang ghairu muakkadah, tidak terlalu ditekankan meskipun tetap sunnah, ya. Adapun yang muakkadah, yang ditekankan, salat yang sangat dianjurkan dari salat-salat rawatib ini, maka ulama berbeda pendapat. Ada berapa jumlahnya? Ya, terjadi perbedaan di antara para ulama berapa rakaat salat rawatib yang muakkadah. Ya. Nah, nanti di sini akan dijelaskan apa saja salat-salat tersebut oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dijelaskan hadisnya. Yang mana dalam hadis ini diterangkan apa saja salat-salat tersebut, ya. Yang disebutkan oleh beliau sini salat-salat yang muakkadah saja, Pak. Yang ghairu muakkadah tidak disebutkan oleh beliau. Nah, jadi ulama berbeda pendapat ada berapa rakaat salat sunnah rawatib yang muakkadah, yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Pendapat pertama, pendapat mayoritas ulama, di antaranya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Mereka mengatakan jumlah salat yang muakkadah itu ada 10. Itu ada 10 rakaat. Nah, inilah yang dibawakan hadisnya oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di sini. Nanti kita bacakan hadisnya insyaallah. Ya. Intinya 10 salat. Intinya 10 rakaat, 10 rakaat bukan 10 salat, 10 rakaat. Satu hari, satu malam. Ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya salat sunnah rawatib yang muakkadah itu ada 12 rakaat. Ada 12 rakaat. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah.
Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Naam. Jadi ulama berbeda pendapat, ada berapa jumlah rakaat salat rawatib yang muakkadah. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12 rakaat, ya. Naam. Wallahu alam, pendapat yang lebih tepat itu pendapat yang kedua. Itu pendapat yang kedua. Bahwasanya salat sunnah rawatib yang muakkadah ada 12 rakaat. Nanti Pak ya, sabar, penyebutan apa saja salatnya kita baca hadisnya. Di hadisnya ada penjelasan. Tapi kenapa kita katakan ini pendapat yang lebih kuat? Karena ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan Al-Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, dari hadis Ummu Habibah, Rasulullah bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata rakaatan." Barang siapa yang salat 12 rakaat. Dalam riwayat lain dikatakan man sabara, barang siapa yang merutinkan. Ya, bukan hanya salat sekali-kali tapi dia merutinkan 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, satu hari satu malam, buniya lahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga. Subhanallah. Jadi barang siapa menjaga 12 rakaat, merutinkannya, mendawamkannya 12 rakaat satu hari satu malam, maka Allah akan bangunkan untuknya di surga nanti rumah. Ya, Allah bangunkan satu rumah di surga untuk dia. Nah, dari sini para ulama berarti merojikan berarti yang benar adalah 12 rakaat berdasarkan hadis yang mulia ini. Wallahu alam bissawab. Nah, ini yang muakkadah yang ditekankan Pak ya. Adapun yang ghairu muakkadah yang tidak ditekankan, maka berarti sisa dari yang muakkadah tadi. Ya, sisa-sisanya apa saja kita jelaskan dulu. Salat yang muakkadah dulu. Kita masuk ke hadis yang beliau bawakan di sini. Salat yang muakkadah tadi berarti ada 12, ya. Apa saja? Nah, di sini beliau bawakan hadisnya dan mengatakan an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jumu'ah wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya." Kata Abdullah bin Umar, aku pernah salat ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu salat 2 rakaat sebelum zuhur. Salat 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi Abdullah bin Umar ini pernah lihat salatnya Rasulullah. Ya, apa saja 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Berapa? 4. Wa rak'ataini ba'dal jum'ah, 2 rakaat setelah Jumat. Tapi ini enggak masuk hitungan karena Jumat ini pengganti zuhur, ya. Nah, wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Udah 6. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Ya. Nah, dalam hadis yang pertama disebutkan 8 rakaat. Wa fil lafdhin, dalam lafaz yang lain kata Abdullah bin Umar, fa ammal maghribu wal isya'u wal fajru wal jumu'atu fa fi baiti. Adapun salat sunnah maghrib, salat sunnah isya, salat sunnah subuh, ya, ba'da maghrib, ba'da isya, dan qabliyah subuh, wal jumu'ah, dan ba'diyah jumat, fa fi baiti, maka beliau kerjakan di rumah. Dan memang afdolnya salat sunnah itu dikerjakan di rumah meskipun boleh di masjid, ya. Wa fi lafdzil lil Bukhari, dan dalam lafaz yang lain riwayat Bukhari, anna Ibnu Umar qal, bahwasanya Ibnu Umar mengatakan, haddatsatni Hafsah, saya pernah diceritakan oleh Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus saudarinya Ibnu Umar. Apa kata Hafsah? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajadataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr wa kanat sa'atan la adkhulu ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha. Kata Hafsah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya sholat 2 rakaat yang ringan. Sholat 2 rakaat yang ringan sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi ada 10, Pak. Kita ulangi. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? 10. Nah, inilah dalil yang pendapat pertama tadi, Imam Ahmad dan Imam siapa? Syafi'i, yang mengatakan cuma 10. Ini dalilnya. Ya, dan di dalam kitab ini pun dibawa cuma 10 ini. Kenapa? Karena pengarang ini mazhabnya apa? Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya dia hanya membawakan hadis ini. Ya, ditambah lagi memang hadis inilah yang ada riwayatnya dalam Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Nah, akan tetapi sudah kita jelaskan tadi, pendapat yang lebih kuat itu adalah pendapat yang mengatakan 12 rakaat. Berarti ada tambahan 2 rakaat lagi. Kapan itu? Itu zuhur. Ditambah 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Jadi zuhur itu ada 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Dan ini hadisnya juga sahih. Ya. Dan ini hadisnya juga hadis yang sahih. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabiyat Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah sholat arba'an qabla zuhri. Rasulullah itu pernah sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Wallahu a'lam. Jadi pas 12 rakaat. Kita ulangi, berarti ada 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Pas 12 rakaat. Jaga, rutinkan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat sekalian. Apa pahalanya? Dimasukkan ke dalam surga, atau dibuatkan rumah di surga, dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seakan-akan mudah, cuma 12 rakaat, tapi praktek merutinkannya berat. Ya. Praktek merutinkan ini beratnya bukan main, Pak. Ya. Mudah itu cuma di lisan dan di telinga. Ngomongnya mudah, dengarnya mudah, ya. Akan tapi mengamalkannya kadang-kadang tidak semudah yang dibayangkan. Zuhur saja untuk jaga 4 rakaat itu susah. Ya. Kalau kita sholat di rumah masbuk. Sholat di masjid cuma bisa 2 rakaat karena masjidnya cepat, ya kan? Untuk diterapkan kadang-kadang susah. Kecuali memang sudah sepakat, ya, satu masjid sudah kenal hukum-hukum sunnah-sunnah Rasulullah, nggak masalah, akhirkan dikira. Waktu zuhur itu 15 menit setelah azan misalnya. Jadi orang bisa sholat 4 rakaat. Ya, dan cara mengerjakan sholat 4 rakaat ini 2 rakaat dulu salam, terus 2 rakaat lagi salam. Itu cara mengerjakannya, bukan langsung 4 rakaat, ya. Tapi 2 rakaat dulu salam, baru 2 rakaat lagi dan salam lagi. Wallahu a'lam. Nah, jadi hadis ini hadis yang mulia sekali, Pak, ya. Hadis Ibnu Umar ini menjelaskan kepada kita tentang sunnah-sunnah rawatib yang muakkadah tadi, ada 10 tadi, dan tambah 2 rakaat tadi dalam riwayat Tirmidzi. Tidak dibawakan oleh beliau, ya, karena memang tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seperti itu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, tapi hadisnya sahih. Disahihkan oleh para banyak ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, jadi hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama tentunya disunnahkannya solat-solat ini, ya, 10 rakaat ditambah 2 rakaat tadi 12. Jadi disunnahkannya untuk kita kerjakan 12 rakaat tadi, ya. Kemudian ya, dalam hadis tadi tidak disebutkan tentang solat asar. Tidak disebutkan tentang solat asar. Yang ada tadi zuhur, qobliyah, ba'diyah. Kemudian maghrib, ba'diyah saja. Isya, ba'diyah saja. Subuh, qobliyah saja. Asar tidak disebutkan. Ya. Dari sini para ulama mengatakan, jadi solat asar ini tidak ada solat muakkadah yang mengiringinya. Ingat, tidak ada solat sunnah rawatib yang muakkadah yang mengiringi solat asar. Ya, tidak ada. Nah,
Tapi ada nggak salat yang ghairu muakkadah? Ada. Ya, mengiringi salat asar. Taib, ada. Tapi dia ghairu muakkadah. Nah, tadi sudah kita jelaskan yang muakkadah ada 12, berarti sisa-sisanya itu yang ghairu muakkadah. Apa yang ghairu muakkadah? Pertama di antaranya adalah salat asar ini, qobliyah asar. Ya. Salat qobliyah asar ini terdapat beberapa riwayat, Pak, yang menjelaskan tentang salat qobliyah asar. Ya, ada beberapa rakaat, beberapa riwayat yang menjelaskan tentang salat qobliyah asar. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia salat 4 rakaat sebelum asar. Nah, jadi 4 rakaat. Asar itu ada sunnahnya, rawatibnya, tapi dia tidak muakkad, sekali lagi ya, tidak terlalu ditekankan, tidak terlalu dianjurkan, dan jumlah rakaatnya 4 rakaat. Tapi dalam riwayat lain dikatakan 2, jadi boleh milih. Allahu a'lam. Yang mau 2 rakaat sebelum asar boleh, yang mau 4 juga boleh. Tapi ingat sekali lagi, ini tidak terlalu ditekankan. Ya, ini tidak terlalu ditekankan salatnya. Silakan bagi siapa yang ingin mengerjakannya, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun ba'da asar, ba'diyah asar ada enggak? Tidak ada. Ya, bahkan ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, la salata ba'dal asri hatta taghruba asy-syams. Tidak boleh salat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Ya, enggak boleh. Qobliyah asar ada, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Silakan dikerjakan, tapi ghairu muakkadah. Ini yang ghairu muakkadah. Kedua, yang ghairu muakkadah juga adalah qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib. Di negeri kita qobliyah maghrib ini seakan-akan tidak ada. Ya, kenapa? Karena kalau selesai azan langsung qomat. Betul, Pak ya? Enggak tahu di masjid-masjid di sini. Ya, tapi kebanyakan di masjid-masjid itu biasanya di Indonesia ini, khususnya di kampung-kampung kita, itunya salatnya maghrib itu ba'da azan biasanya langsung qomat, enggak ada lagi jedah. Ya. Seakan-akan tidak ada qobliyah, padahal ada. Cuma memang tidak ditekankan, itu saja. Ada dalam hadis riwayat Bukhari. Riwayatnya Bukhari loh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib." 3 kali diulangi oleh Rasulullah. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. 2 rakaat salatlah. Ya. Kemudian beliau katakan yang ketiga kali, beliau katakan liman syaa, bagi siapa yang mau. Nah, ada kata-kata bagi siapa yang mau. Dari sini para ulama mengatakan berarti enggak ditekankan, yang mau saja. Yang enggak mau ya rapopo, enggak masalah. Yang mau kerjakan, yang tidak mau juga tidak masalah. Maka dari sini ulama mengatakan berarti tidak terlalu ditekankan, tapi ada ya. Kita hanya ingin mengatakan ada loh. Boleh-boleh saja, bukan terlarang. Karena waktu kalau sudah masuk maghrib enggak terlarang lagi. Yang terlarang tuh ba'da asar sampai terbenam. Waktu maghrib kan sudah terbenam matahari, berarti udah boleh sholat. Ya, boleh ada 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian qobliyah isya, ini juga ghairu muakkadah. Jadi yang pertama tadi 4 rakaat sebelum asar, itu ghairu muakkadah. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian yang ketiga 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat sebelum isya ini juga ghairu muakkadah, tidak ditekankan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Di antara 2 adzan, maksudnya di antara adzan dan iqamat ya. Di antara adzan dan iqamat itu ada salatnya, salat sunnahnya. 2 rakaat, ya. Termasuk salat isya.
Antara azan isya dan qomat itu ada sholat. Silakan kalau mau dikerjakan sholat 2 rakaat, ya, qobliyah isya. Silakan dikerjakan, tapi tidak ditekankan, ya, tidak terlalu ditekankan. Yang ingin sholat silakan. Kalau tidak pun ya tidak masalah. Ustaz, di masjid kami udah terbiasa kalau isya itu tidak ada qobliyah, langsung ya sudah, tidak masalah. Atau maghrib langsung ya sudah, tidak masalah, ya, tidak masalah juga karena tidak terlalu ditekankan. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi ini salat-salat yang ghairu muakkadah. Ada yang keempat yang ghairu muakkadah juga apa? Salat zuhur ditambah 2 rakaat lagi ba'danya. Tadi yang zuhur itu yang muakkadahnya 4 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah. Kalau mau ditambahkan yang setelah zuhurnya ditambah lagi 2 rakaat, jadi 4 juga boleh. Boleh, ya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi, ya, Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla 4 raka'atin qabla dzuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nar." Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, nah 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar, maka Allah haramkan dia dari api neraka. Allah haramkan dia dari api neraka. Ya. Tetapi hadis ini dipersisikan oleh para ulama kesahihannya. Sebagian ulama menilai hadis ini tidak sahih. Ya, sebagian nilai mengatakan sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang ingin mengamalkan tidak masalah, insyaallah 4 rakaat setelah zuhur. Tapi ingat itu tidak ditekankan yang 2 rakaat tambahannya. Jadi yang ba'da zuhur itu 2 rakaat yang saja yang ditekankan. Kalau mau ditambah 2 rakaat lagi maka boleh, tapi tidak terlalu ditekankan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di antara faedah hadis yang sudah kita bacakan tadi, hadis Ibnu Umar, adalah at-takhfif fi raka'atil fajr. Itu salat 2 rakaat qabliyah subuh itu sunnahnya diringankan. Makanya tadi kan kata Hafsah, Rasulullah itu biasanya salat qabliyah subuh itu 2 rakaat yang ringan, jangan dipanjangkan. Jadi untuk qabliyah subuh, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian, itu diringankan saja. Makanya dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah SAW itu biasanya pada 2 rakaat sebelum subuh yang beliau baca apa? Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad, al-ikhlas. Pendek, Pak. Ya, dipendekkan saja, diringankan saja, jangan diperpanjang, ya. Nah, ini sebagaimana dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya salat rawatib tadi sudah kita jelaskan, ada yang muakkadah, ada 12 sudah kita sebutkan. Kemudian yang ghairu muakkadah ada berapa berarti yang ghairu muakkadah? 4 sebelum 2 rakaat tambahan sebelum setelah zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Ada 10 rakaat berarti yang ghairu muakkadah. Yang muakkadahnya 12, yang ghairu muakkadah ada 10. Ya, Pak, ya. Banyak, Pak. Silakan yang ingin mengerjakannya. Karena ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya menjadi penyempurna dari salat wajib kita. Kalau ada kekurangan, ya, kalau ada nggak khusyuknya, karena kadang-kadang salat wajib kita ini banyak kurangnya, kurang khusyuk lah, ya. Sebagian kita mungkin kadang-kadang ada uzur, akhirnya nggak bisa berjamaah, maka pahalanya kurang dan seterusnya. Maka itu bisa disempurnakan dengan kita memperbanyak salat sunnah rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadis yang berikutnya masih dalam bab salat rawatib ini. Ya. Beliau katakan an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atil fajr. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menjaga salat sunnah, ya, benar-benar menjaga salat sunnah melebihi salat 2 rakaat sebelum subuh.
Rasulullah SAW itu tidak pernah benar-benar menjaga sholat sunnah melebihi 2 rakaat sholat subuh, qabliyah subuh. Ya, makanya dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan 2 rakaat qabliyah subuh, nggak pernah ditinggalkan. Baik ketika beliau mukim ataupun ketika beliau safar. Terus Rasulullah lakukan. Ya, kalau safar itu biasanya beliau sholatnya di kendaraan, di atas kendaraan, naik onta sambil sholat. Ya, karena memang diperbolehkan sholat sunnah itu boleh nggak berdiri, boleh sambil duduk boleh. Ya, nah kalau kita sedang safar, kalau naik kendaraan boleh sholat sunnah di atas kendaraan, meskipun tidak menghadap ke arah kiblat, tapi syaratnya di perjalanan safar boleh, ya, karena ada dalil-dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Jadi ini salat yang sangat ditekankan sekali, Pak. Ya, apa sih keutamaannya? Salat 2 rakaat sebelum subuh banyak. Di antaranya, nah dibawakan juga oleh beliau. Beliau katakan, wa fil lafdhin li muslimin. Dalam riwayat lain, itu riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Rasulullah mengatakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Jadi ternyata ini keutamaan apa? Keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi dia lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Nah, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan seisinya, jaga 2 rakaat sebelum subuh ini, ya. Jadi ya ini cara kita untuk mendapatkan dunia, Pak. Kalau untuk benar-benar mendapatkan dunia ini nggak akan mungkin, ya kan? Tapi mendapatkan suatu amalan yang ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu dengan 2 rakaat sebelum subuh itu kita jaga. Karena ini salat yang sangat ditekankan sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena salat sunnah yang paling ditekankan itu ini. Kedua salat witir. Ya, yang pertama 2 rakaat subuh, yang kedua salat witir. Itu benar-benar tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya, baik ketika beliau mukim ataupun ketika beliau safar, ya. Nah, adapun salat-salat sunnah rawatib yang lain itu biasanya Rasulullah enggak kerjakan kalau sedang safar. Kalau sedang safar, biasanya salat-salat rawatib yang lain Rasulullah enggak kerjakan. Ya, karena safar itu biasanya kan kita butuh cepat, ya kan, terburu-buru, enggak bisa lama dan seterusnya, ya. Dan juga berat kadang-kadang. Nah, safar itu berat, jangan ditambah berat lagi dengan sholat rawatib. Ya, maka sunnahnya kalau safar tuh tidak usah sholat rawatib, kecuali ini 2 rakaat sebelum subuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, dalam hadis ini kata beliau terdapat beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, al-istihbabul muakkad fi raka'atil fajr, fala yanbaghi ihmaluhuma. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, faedah yang pertama adalah sangat disunnahkannya 2 rakaat sebelum subuh ini, sangat disunnahkan, sangat dianjurkan sekali, ya. Fala yanbaghi ihmaluhuma, maka jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita tinggalkan, ya. Hendaklah kita jaga. Yang kedua, fadluhumal azim haitsu ju'ila khairan minad dunya wa fiha. Yang kedua, keutamaannya yang sangat besar. Ya, yang mana tadi disamakan atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini besar sekali. Yang ketiga, faedahnya kata beliau, kaunun Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'ahaduhuma aktsar min ghairihima. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjaga 2 rakaat sebelum subuh ini itu lebih daripada yang lainnya. Benar-benar dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, di antara faedahnya kata beliau, anna ihmal man ahmalaha ala suhulatihima wa idhami ajrihima wa hathi syari' alaihima yadullu ala dha'fi dinihi wa hurmanihi minal khairil azim. Bahwasanya orang yang meninggalkan 2 rakaat ini padahal mudah, ya, cuma 2 rakaat, dan surat-surat yang dibaca surat pendek, ya, mudah, dikerjakannya mudah, pahalanya besar, dianjurkan lagi oleh syariat ini. Masih gak dikerjakan, apa kata beliau? Ini dalil
ini bukti bahwasanya iman seorang itu sangat lemah. Ya, orang yang meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh ini padahal mudah, pahalanya besar, tapi masih nggak mampu, ini menunjukkan imannya lemah. Ya, dan sungguh menunjukkan dia ini orang yang terhalang dari kebaikan. Orang yang terhalang dari kebaikan. Maka jangan Pak, kalau amal mudah, pahala besar masih nggak bisa, apalagi kalau yang suatu yang sifatnya berat, ya kan? Yang ringan saja nggak bisa. Masalah duniawi lah, masalah duniawi kalau kita ditawarkan kerjaan Pak ya, ringan, mau nggak kerja 10 menit? Gajinya apa? Gajinya itu seluruh dunia ini untuk antum. Ya, kerja 10 menit, gajinya apa? Apa yang antum mau dikasih. Ya, mau mobil, mau rumah dikasih. Cuma 10 menit setiap hari kerjanya. Kalau ada orang nolak, kira-kira bener enggak akalnya? Ya, enggak bener. Itu duniawi, ya kan? Itu duniawi. Kenapa kok giliran masalah agama biasa-biasa aja? Kalau urusan dunia ditawarkan kerja 10 menit gaji ratusan juta, orang nolaknya dianggap gila. Ya, kerja 10 menit gaji ratusan juta, ditolak, kan gila itu. Tayyib. Nah, ini masalah agama. Sekitar 5 menit lah, enggak sampai 10 menit. Ya, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masih enggak mau, loh. Ini dipertanyakan keimanan orang. Ya. Dipertanyakan keimanan orang tersebut. Wallahu alam bissawab. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, karena beliau dalam bab salat sunnah rawatib membawakan 2 hadis. Ya, hadis yang pertama hadis Abdullah bin Umar tadi menjelaskan tentang salat sunnah rawatib yang muakkadah. Sudah kita jelaskan tadi. Adapun yang ghairu muakkadah itu yang kita tambahkan tadi juga sudah kita jelaskan. Kemudian beliau jelaskan juga tentang keutamaan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Wallahu alam bissawab. Insyaallah sampai sini yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan bab yang baru, itu tentang masalah azan dan qomat. Ya, bab yang baru yang berikutnya insyaallah akan kita jelaskan tentang bab al-adzan wal iqamah, tentang azan dan iqamat. Ini juga menarik ya untuk kita bahas tentang apa hukum azan, apa hukum iqamat. Kemudian adab-adabnya apa saja, sunnah-sunnahnya, ya, apa hukum menjawab azan dan seterusnya. Insyaallah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.